الحمد لله. ليش؟ لانه بصراحه انت لما تطلع على الاسماء في الدور جد اسماء صعبه. يعني اندونيسيا اليوم فريق مزعج وبكركب. اوكي، احنا عرفنا المجاميع راح تكون مجموعتنا في المملكه العربيه السعوديه والمجموعه الثانيه في دوله قطر. Jadwal resmi pertandingan tim nasional Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 langsung dimulai dengan tensi tinggi. Halo Sobat Garuda Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Rote sampai ke Miangas, gimana kabarnya Anda semua hari ini? Semoga Anda semua berada dalam keadaan sehat-sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan selalu dilimpahkan banyak rezeki lewat semua kegiatan dan aktivitas yang saudara kerjakan sampai dengan hari ini. Oke Sobat Garuda Nusantara, kali ini Gold TV kembali akan mereaction video terkait media Timur Tengah atau media Arab Saudi dan media Irak. Mereka semua menganggap Indonesia adalah tim hantu, tim yang tidak bisa diprediksi secara kualitas permainannya, karena setiap kali mereka melihat ketika timnas Indonesia bermain selalu merubah taktik dan juga para pemain. Dan juga media Irak dan juga media Indonesia merasa diberlakukan tidak adil oleh Qatar. Irak sengaja ditempatkan di grup yang paling sulit bersama dengan Indonesia dan Arab Saudi, sedangkan Qatar ditempatkan di grup yang paling mudah. Menurut pengamat Irak, mereka diapit oleh dua tim yang besar, contohnya Indonesia dan Arab Saudi. Dan Irak juga mempunyai jadwal pertandingan yang sangat padat. Oke Sobat Garuda, seperti apa komentar dari media-media Timur Tengah? Kita langsung aja ke videonya, let's go. وفيها السعودية، العراق، اندونيسيا. سنترك الحديث السعودي المحسن الحارثي. هنا في الاستوديو نتحدث عن العراق واندونيسيا. العراق المهم اوكي، احنا عرفنا المجاميع راح تكون مجموعتنا في المملكه العربيه السعوديه والمجموعه الثانيه في دوله قطر، لكن انا اتكلم على توقيتات الزمن. شوف اكو فوارق بفتره المباراه الاولى والمباراه الاخيره. يعني المنتخب السعودي من لعب المباراه الاولى امام اندونيسيا احنا نعتبرها شبه نهائي، احنا راح ايضا نلعب امام اندونيسيا. يكون 6 ايام. منتخب العراقي يومين والثالث ماكو يومين، اذا يعني احسبها نلعب ساعه 10:30 ندخل في يوم جديد، ما راح نقدر نتدرب اليوم الاخير انا اصلا عيب. شوف عيب على يعني هم يداعون بتاجيل او بتغيير وتوقيت ساعتين. الحمد لله. ليش؟ لانه بصراحه انت لما تطلع على الاسماء في الدور جد اسماء صعبه. يعني اندونيسيا اليوم فريق مزعج وبكركب وممكن ياخذ. شفنا شو سوى ازعج السعوديه يعني. لولا وجود اندونيسيا بمجموعه السعوديه في الدور الاول لربما كانت صعدت غير هيك. وفيها السعوديه Let's go Garuda, tetap berkibar. Jadwal resmi pertandingan tim nasional Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 langsung dimulai dengan tensi tinggi. Indonesia dijadwalkan menghadapi tuan rumah Arab Saudi dalam laga pembuka pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober tahun 2025, pukul 12:30 dini hari waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini bukan hanya menjadi laga pembuka bagi skuad Garuda, melainkan juga menjadi titik tolak dalam pertempuran sengit 3 kekuatan besar di grup neraka, Arab Saudi, Irak, dan Indonesia. Hanya berselang 2 hari dari laga pertama, Indonesia kembali harus turun ke lapangan. Kali ini menghadapi kekuatan berapi-api dari Irak yang akan berlangsung pada hari Sabtu 11 Oktober 2025 pada pukul 10 malam waktu Indonesia Barat. Kemudian di pertandingan penutup grup, Arab Saudi akan melawan Irak pada hari Selasa, tanggal 14 Oktober 2025, tepat pada pukul 2:30 dini hari. Jadwal ini seolah dirancang tak seimbang. Indonesia dan Irak hanya diberi waktu istirahat 2 hari.
Sementara Arab Saudi mendapat waktu istirahat hampir 5 hari penuh antara laga pertama dan keduanya. Di titik inilah aroma ketimpangan mulai tercium. Dalam fase seberat ini, perbedaan 1 hari istirahat saja sangat berpengaruh pada kondisi fisik, apalagi jika perbedaan itu mencapai 3 hari. Arab Saudi bukan hanya diuntungkan sebagai tuan rumah, tetapi juga memiliki slot jadwal yang paling ideal. Keuntungan lainnya adalah dukungan supporter. Federasi Sepak Bola Arab Saudi hanya memberikan jatah 8% dari total tiket untuk supporter Indonesia. Itu artinya 92% sisanya didominasi pendukung tuan rumah. Sebuah langkah yang dinilai sebagai upaya sistematis untuk mengurangi pengaruh psikologis dari kehadiran besar-besaran pendukung Indonesia, seperti yang pernah terjadi di laga sebelumnya, di mana suara pendukung Garuda menggema sangat keras, bahkan di kandang lawan. Namun, yang lebih menarik adalah perasaan was-was yang kini justru muncul dari publik Arab Saudi sendiri. Alih-alih merasa aman dengan keuntungan sebagai tuan rumah, publik sepak bola Arab Saudi justru menunjukkan kecemasan yang mendalam. Di berbagai forum diskusi media sosial dan analisis di media lokal Arab Saudi, dan bahkan sejumlah program televisi olahraga Arab Saudi menyebut satu kalimat kecemasan mendalam. Tim nasional Arab Saudi harus tahu bagaimana cara mengalahkan Indonesia dengan skuad terbarunya yang sekarang. Kekhawatiran ini berakar pada sesuatu yang sangat nyata. Wajah baru tim nasional Indonesia. Tim Garuda yang akan mereka hadapi di bulan Oktober bukanlah tim yang sama seperti yang pernah mereka kalahkan atau imbangi. Bukan lagi skuad dalam masa transisi. Bukan lagi sekumpulan pemain lokal yang sedang mencari bentuk. Yang kini hadir adalah tim nasional Indonesia dengan generasi emas. Dipimpin oleh Patrick Kluivert, pelatih kelas dunia asal Belanda, didukung oleh Jay Itzes sebagai kapten, dan diperkuat oleh pemain-pemain bintang yang seluruhnya bermain di Eropa. Skuad Garuda menjelma menjadi kekuatan penantang baru di Asia. Media Arab Saudi juga menyebut Indonesia hari ini memiliki nilai pasar tertinggi di antara 6 negara dari seluruh peserta putaran keempat. Dari penjaga gawang, barisan belakang, lini tengah, hingga ke ujung tombak serangan. Indonesia seluruhnya dihuni oleh pemain yang berkompetisi di Liga Kompetitif Eropa, yang sudah teruji di kompetisi elit Eropa, mulai dari Serie A, Eredivisie, hingga Liga Belgia. Nama-nama seperti Jay Itzes, Ole Romeni, Mies Hilgers, Kevin Dix, Marcelino Ferdinand, Tom Hai, dan Ragnar Oratmang telah menjadi ikon revolusi sepak bola Indonesia. Bahkan, pemain-pemain yang beroperasi di lini cadangan pun memiliki kualitas yang setara dengan pemain inti. Begitu melimpahnya pemain berkualitas Indonesia saat ini. Inilah yang membuat Arab Saudi dan Irak mulai berpikir ulang, bagaimana cara mengatasi semua tim yang tergabung dalam neraka ini. Arab Saudi boleh jadi pernah bermain imbang di laga pertama melawan Indonesia. Namun publik mereka tidak melupakan laga kedua, di mana mereka dipermalukan dengan skor 2-0 oleh Indonesia. Irak pun merasakan permainan Indonesia yang begitu solid. Meski di 2 pertandingan terakhir melawan Indonesia, Irak sempat menang dengan skor 5-1. Lalu di laga kedua, Irak mampu menang 2-0 atas Indonesia. Namun publik Irak justru menganggap kemenangan itu tidak bisa jadi rujukan dan tidak lagi relevan. Karena Irak tahu betul, tim yang mereka kalahkan dulu bukanlah tim Indonesia yang akan mereka hadapi di putaran keempat nanti. Kini, yang akan mereka hadapi adalah Indonesia dengan wajah baru yang sudah matang, tajam, memiliki pengalaman jam terbang tinggi, percaya diri, dan berani. Dan skuad Garuda saat ini tak pernah ragu menghadapi lawan siapapun, dengan permainan dominasi penuh, disiplin secara taktik, dan pantang menyerah. Dari berbagai reaksi publik Irak, satu hal yang sangat jelas, mereka tidak percaya bisa dengan mudah menghadapi permainan Indonesia di laga nanti. Bahkan mereka lebih khawatir terhadap Indonesia dibanding Arab Saudi itu sendiri. Sebab, bagi Irak, permainan Arab Saudi tidak jauh berbeda dengan gaya permainan Irak. Sedangkan gaya permainan Indonesia bisa berubah-ubah. Dan di setiap lininya, Indonesia memiliki pemain yang berkualitas Eropa. Hal itu membuat Indonesia sebagai tim yang membawa kejutan. Indonesia adalah tim yang belum bisa ditebak skema permainannya. Indonesia bisa bermain agresif dan mengurung total lawannya. Indonesia juga bisa bermain bertahan dengan sangat solid. Namun yang pasti, lapangan tengah Indonesia sangatlah kuat dan menjadi yang terkuat dari semua negara peserta di putaran keempat. Dari segi strategi, Indonesia sudah sangat siap.
Patrick Kluivert terus mengintensifkan pendekatan taktik berbasis penguasaan bola, pergerakan vertikal yang cepat, serta pressing tinggi di lini lawan. Dalam sesi latihan tertutup yang berlangsung di Jakarta dan kemudian dilanjutkan di Timur Tengah, tim pelatih fokus pada transisi cepat dan eksploitasi kelemahan lini belakang Arab Saudi dan Irak yang dikenal rawan saat ditekan di sisi sayap. Erick Thohir, sebagai Ketua Umum PSSI, juga menegaskan bahwa semua pemain wajib berkumpul lebih awal. Ini demi memberikan waktu adaptasi dan chemistry yang cukup. Pelatih tidak ingin tim ini hanya sekadar tampil, tetapi benar-benar mendominasi permainan sejak menit pertama. Kecemasan publik Arab Saudi dan Irak bukan hanya karena nama-nama pemain Indonesia, tetapi karena ketidakpastian. Mereka belum pernah melihat secara penuh bagaimana skuad Indonesia saat ini bermain dalam level tinggi dan menghadapi Arab Saudi dan Irak. Dalam kata lain, bagi mereka, Indonesia adalah tim hantu yang sulit diprediksi. Indonesia bisa bermain menyerang total dan sangat kuat dalam penguasaan bola. Di sisi lain, Indonesia juga bisa bermain bertahan dengan sangat solid. Tak hanya itu, Indonesia juga bisa bermain dengan kombinasi keduanya, dengan mengandalkan serangan balik cepat. Menurut media Saudi dan Irak, Indonesia adalah lawan yang belum sepenuhnya diketahui. Menyimpan potensi ledakan, tetapi tak bisa dipetakan dengan data sebelumnya. Indonesia selalu menampilkan permainan dengan pola yang selalu berubah dan memberikan kejutan. Mereka hanya bisa menerka-nerka. Mereka hanya bisa melihat potongan-potongan video, statistik parsial, dan hasil uji coba. Tapi mereka belum pernah benar-benar bertarung langsung dengan Indonesia versi baru saat ini. Dan itulah yang membuat mereka gelisah. Tim yang tidak diketahui kekuatannya secara utuh seringkali lebih menakutkan dibanding tim yang sangat kuat, namun bisa diprediksi. Arab Saudi dan Irak tahu satu hal, mereka tak boleh membuat kesalahan saat menghadapi Indonesia, sebab skuad ini sangat cepat memanfaatkan celah. Bahkan di sejumlah forum diskusi Arab, ada wacana bahwa Indonesia bisa saja mencuri posisi pertama grup jika Arab Saudi dan Irak tidak waspada sejak menit awal. Sementara beberapa pengamat olahraga Irak mulai menyuarakan peringatan kepada federasi mereka agar tidak menganggap remeh kekuatan baru dari Asia Tenggara ini. Publik Indonesia pun kini mulai menyadari bahwa ekspektasi terhadap tim nasional sedang memuncak. Tapi di sisi lain, rasa percaya diri juga meningkat. Sebab, untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia tidak hanya datang sebagai pelengkap, tetapi sebagai tim yang diperhitungkan, ditakuti, bahkan diantisipasi dengan kecemasan oleh lawan. Putaran keempat ini bukan hanya tentang tiket ke Piala Dunia. Ini adalah tentang kebangkitan sepak bola Indonesia yang selama ini tertidur. Tentang menunjukkan bahwa negara kepulauan terbesar di dunia ini mampu bersaing dengan kekuatan utama Asia. Tentang membuktikan bahwa transformasi besar yang telah dibangun selama bertahun-tahun akhirnya membuahkan hasil. Kini semuanya bergantung pada satu hal, mental bertarung. Jika para pemain Indonesia mampu mengendalikan tekanan, bermain dengan disiplin, fokus sepanjang 90 menit, dan tidak terpengaruh atmosfer stadion yang didominasi suara tuan rumah, maka peluang mencuri poin bahkan meraih kemenangan sangat terbuka. Sebab satu hal kini sudah jelas. Arab Saudi dan Irak, dua kekuatan besar di Asia Barat, kini mulai merasa cemas, bukan karena kekuatan mereka sendiri, tetapi karena mereka tahu Indonesia yang akan mereka hadapi di putaran keempat ini bukan lagi tim yang sama. Itu dia cuplikan videonya, Sobat Garuda sekalian. Gimana tanggapan saudara sekalian? Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Media-media Timur Tengah merasa was-was dengan kekuatan timnas Indonesia saat ini. Oke Sobat Garuda, tetap dukung timnas Garuda meskipun kemarin kita imbang melawan Lebanon dan juga timnas U23 kalah melawan Korea Selatan, tapi kita tetap beri dukungan, beri semangat dan beri support untuk kebangkitan sepak bola timnas Indonesia. Oke Sobat Garuda, sampai di sini dulu video kali ini. Kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Oke Sobat Garuda, tetap semangat Garuda di dada. Bye-bye. You're gonna be hurting bad, cause I've been to hell and back. You don't wanna make me mad, I stay strong.
You will never see me crack. And if you get in my way, you gonna feel the wrath. Gotta say it to my face while he's looking back.